Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Baiklah, pada pagi hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan adapun acara kita pada hari ini akan berlangsung dengan aman dan juga lancar. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, adapun acara kita hari ini yang pertama yaitu kata sambutan nanti dari kepala sekolah, kemudian sambutan dari pengawas yaitu Bu Epi, dan acara intinya yaitu diskusi kita tentang hasil analisis rapor sekolah, kemudian program kerja kepala sekolah, dan review dari perangkat pembelajaran yang telah dikumpulkan. Maka dari itu kita masuki acara yang pertama yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak Hariri kami silakan. Kehadiran Allah SWT di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dan kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan yang tentu bisa menambah keilmuan kita bersama, menambah tali silaturahmi di antara kita semuanya, dan tentunya menambah kolaborasi di antara kita, baik dari kita di internal sekolah maupun dengan ibu pendamping kepala kita, terkhusus dengan ibu BPTI. Kita komunitas belajar kita pada beberapa waktu yang lalu. Tentunya itu akan kita kombinasikan, akan kita kolaborasikan, dan tentunya nanti akan mendapatkan review dari ibu pengawas apakah hal ini sudah sesuai atau belum. Dan memang untuk Ibu Epi ketahui bahwasanya misi ini kurang lebih sudah 2 tahunan lebih dan berjalan 3 tahun. Namun karena ada perubahan nomenklatur yang sebelumnya profil pelajar Pancasila, visi ini berkaitan masih mengarah ke hal itu. Dan kita sekarang ada perubahan nomenklatur dimensi profil lulusan, ada 8 DPL. Nah, arahannya adalah bagaimana kita mencoba menganalisis kembali apakah visi kita sudah sesuai dengan 8 DPL tersebut atau belum. Nah, oleh karena itu beberapa waktu yang lalu ada masukan kita untuk mengevaluasi visi ini. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, ini belum kami lakukan. Mana tahu nanti barangkali ada penguatan dari ibu berkaitan dengan visi kami ini yang sudah ada ini. Dan juga untuk Ibu Epi perlu kami sampaikan juga, alhamdulillah Bu, untuk ruang kelas kita kemarin mendapatkan perbaikan itu sebanyak 5 ruang kelas. Alhamdulillah sekarang sudah selesai di akhir Desember kemarin, tinggal menyelesaikan perangkat pembelajaran yang sudah diberikan link drive oleh Ibu, sampaikan di grup, dan tadi sudah saya sampaikan juga kepada Ibu pengawas. Nanti akan kita review bersama. Kemudian Bapak Ibu, dalam kesempatan juga di awal semester kemarin saya juga mengambil RHK di kinerja itu bagaimana proses membimbing pembelajaran, Bu. Nah, jadi penguatan RHK saya nanti adalah bagaimana untuk penguatan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Karena apa, Bapak Ibu? Program pendidikan kita itu dari tahun 2022 sampai tadi maaf judulnya di angka yang sebelumnya 64%, di akhir tahun 2025 itu di 44%. Secara item kalau dilihat di masing-masing indikator, kita mencoba melakukan kegiatan pembiasaan literasi yang sudah kita sampaikan terlebih dahulu waktu yang lalu.
itu dilakukan di setiap hari Rabu untuk kegiatan literasi pagi. Yang namanya memang ini menjadi tantangan kami, tidak hanya di sekolah kita sebetulnya. Ketika saya konfirmasi tanya ke sekolah-sekolah yang lain, bagaimana kemampuan literasinya, yang nampaknya tidak jauh berbeda dengan kita. Dan tantangannya memang budaya membaca, kemampuan membaca, dan ketertarikan membaca anak itu saat ini ya kita sudah sangat tahu itu yang masih perlu peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu ini juga masih menjadi prioritas kegiatan kita di pagi hari. Dan selanjutnya ini ada di kualitas pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di kualitas pembelajaran kita ini ada penurunan. Di tahun 2024 itu 68, di tahun 2025 itu 61%. Meskipun tidak banyak, tetapi ini kemarin juga di hasil di pengisian RHK kita dan Bapak Ibu sekalian, itu mayoritas indikatornya berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Benar ya Bapak Ibu ya? Yang kuning-kuning kebanyakan yang arahnya ke kualitas pembelajaran ya. Bagaimana penerapan penguatan pembelajaran bermakna, pembelajaran penguatan disiplin positif dan sebagainya, komunikasi efektif dan sebagainya. Artinya kemarin kita coba sama-sama untuk mengarahkan, yuk kita sama-sama bagaimana pembelajaran ini semakin meningkat. Karena saya berpikir gini, Ibu, ketika pembelajaran kita kualitasnya semakin meningkat, karena secara tidak langsung nanti di sana membuat kemampuan literasi anak-anak juga. Karena hanya dengan kegiatan pagi saja, pembiasaan pagi itu belum begitu optimal kalau juga tidak disertakan dalam kegiatan di kelas. Jadi ketika penguatan di kelas untuk literasi anak itu diprioritaskan, mudah-mudahan ini juga bisa membantu. Makanya sekali jalan, saya berpikir ini sekali jalan kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita, dan sekaligus di situ secara tidak langsung upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Ini salah satu yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Dan di sini yang paling rendah adalah tentang metode pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di metode pembelajaran kita mendapat angka 50 yang paling rendah itu di belajar tentang pembelajaran ditambah metode pembelajaran, kita mendapatkan skor di bawah 60%. Nah, artinya ya nanti kita sama-sama juga bagaimana mengingat kembali, bagaimana menguatkan kembali materi pedagogik yang sudah kita dapatkan di kampus dan juga kita dapatkan di beberapa waktu yang lalu di pelatihan-pelatihan secara mandiri ataupun secara klasikal yang kita dapatkan. Tentu mudah-mudahan nanti ada penguatan juga dari Ibu Epi. Itu kurang lebih sebagai kita. Kepada Ibu Epi kami persilakan. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Kabupaten Hulu, Pak Ariri. Yang saya hormati juga Bapak Ibu para wakil, para guru TU Tendik di SMA 1 Kabupaten Hulu. Hari ini diberikan saya kesempatan dan kita berkesempatan untuk tatap muka hari ini. Setelah 3 tahun menjalani pendampingan, baru ini kita bertemu ya Bapak Ibu ya. Ini satu kesempatan kita bisa nanti dialog. Pengarahan dari Bu Epi hari ini saya berterima kasih telah disambut tadi oleh Ibu Wakil Kurikulum, kemudian kesiswaan menyapa di depan tadi udah bagus, temu sapa dengan Pak Satpam. Kemudian pada saat upacara bendera, Ibu Wakil bertanya, silakan Ibu, ada yang menjadi pembina upacara? Lalu saya sampaikan, hari ini kalau terjadwal Ibu silakan, saya mengikuti. Nah,
Artinya kita patuh dengan keadaan pada saat itu. Nah, untuk kedepannya Bapak Ibu, kalau kita upacara ya harus di luar semua upacara, tidak ada yang di ruang guru. Kalaupun sakit di luar aja. Misalnya kan ini ada tempat duduk di luar, di situ kita. Karena kita juga harus butuh setiap saat bila negara kita, nasionalisme kita tetap dipertaruhkan selama kita masih hidup. Entah kalau nanti suatu saat kita tidak negara Indonesia lagi. Jadi selama kita negara Indonesia, mari kita berupaya tetap melakukan upacara Bapak Ibu. Mohon maaf ya, tadi yang ada upacara itu sedikit. Jadi mohon Bapak Kepala Sekolah, kedepannya ada absen untuk upacara Pak, guru-guru dan siswa juga ada absen upacara khusus dia. Nah, kenapa? Untuk apa? Karena mungkin Bapak Ibu sudah sigma, udah aman dan lancar semua. Tapi di mana nanti pengelolaan kinerjanya ke depannya? Kalau tidak diamati dalam hal-hal yang sudah ditetapkan tidak diikuti, bagaimana nanti Bapak Kepala Sekolah untuk menghandle atau mengarahkan kita semua? Nah, itu gunanya pengawas datang hari ini atau pendamping satuan pendidikan untuk melihat kembali, mereview kembali, disegarkan kembali. Jadi absen itu harus ada, dibuatkan oleh TU boleh, staf kurikulum juga membuat boleh. Di checklist yang hadir, yang tidak hadir ya jangan dibuat. Walaupun dia sudah hadir tapi nggak ke lapangan, misalnya sakit. Itu sakit nggak bisa, di luar itu kan ada tempat duduk tadi ya, di situ aja duduk dan tenang lihat, termasuk upacara Bapak Ibu. Kalau zaman saya dulu, kami wajib dulu itu bela negara di Ronggowarsito, mau sakit mau tidak, selama berapa hari itu, 20 hari dulu untuk praja, didisiplinkan semuanya. Jadi kalau tadi ada sedikit mungkin tidak nyaman Bapak Ibu ketika Bu Epi melakukan simulasi setelah upacara, ya saya mohon maaf ya, supaya Bapak Ibu segar kembali. Dan kalaupun nanti ada lebih sedikit kan dengan koperasi kan bisa bawa healing guru-guru Pak. Mungkin udah pernah ya? Udah kan? Belum? Nah, ditabunglah duitnya. Tabung buat Kepala Sekolah. Tadi diawali sudah visi misi penyampaiannya dan akan dirembukkan kembali untuk menjadi yang berakhlak yang baik dan terhadap lingkungan bagus. Boleh ditinggalkan atau direvisi kembali atau diperbaiki kembali, silakan Pak. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas ke depan pembelajaran kita ini. Kemudian Bapak Ibu, setelah tentang absen ini, perangkatlah Bapak Ibu. Nanti kita akan dengarkan laporan atau dari wakil kurikulum bagaimana review perangkat pembelajaran katanya yang sudah dikumpulkan. Apakah itu sudah berapa persen dilaksanakan para guru? Kemudian bagaimana di kelas? Apakah sudah berhasil Bapak Ibu menjalankan pembelajaran di kelas? Apa kendalanya? Karena kalau kita lihat tadi suara anak itu waktu di lapangan untuk kita bertanya, takut dengan mic, menolak dengan keras. Kalau saya apakan tadi, keras menolak tangan saya. Kenapa? Padahal anak-anak ini harusnya belajar berbicara. Apakah itu Bapak Ibu guru tidak memberikan hak anak untuk bicara di kelas? Atau memang anaknya yang tidak mau berbicara, atau sama-sama bagaimana di kelas, belum tahu kita. Nah, review itu dari perangkat pembelajaran wakil kurikulum nggak tahu. Sebelum itu juga kita akan nanti mendengar dari guru BK apa hasil laporan 1 tahun yang sudah dilaksanakan program kerjanya dari Januari sampai Desember lalu. Apa kendala anak-anak ini? Sudah berapa bagaimana guru BK itu masuk ke dalam kelas ketika jam kos? Karena kalau anak sudah banyak kan sudah aman sertifikasinya.
Atau guru BK aman sertifikasinya Pak? Udah sertifikasi belum? Baru lulus. Oh iya kan 150 kan Pak? Nah tuh hak wajib itu Pak masuk kelas sekiranya ada Bapak Ibu kita yang nanti sakit. Tapi kita tidak ingin sakit ya. Tapi pasti kita kadang lelah pada saat itu. Terlambat masuk ke dalam kelas. Bapak itu seperti polisi. Bapak yang punya anak ini semua. Tapi aturlah jangan terjadi nanti seperti Pak Masri yang Mas Nur ya. Ya Pak Mansur jangan seperti Pak Mansur. Jaga juga. Bapak punya sekolah ini, punya anak ini. Kalau Bapak kepala sekolah itu manajemen, yang punya anak adalah Bapak BK atau Ibu BK. Kontrol anak Bapak. Nah, Bapak tadi mungkin udah mendengar bahwa anak-anak itu berharap parkir dibuat nama, kemudian dibuat teratur, baru dibuat tiket. Mohon itu dipikirkan kembali Bapak BK, bagaimana ngaturnya itu. Coba ambil treasure kepada anak-anak. Bapak bukukan itu, Bapak lakukan semua. Ambil terkait Bapak BK tadi, kalaupun belum siap nanti semua laporan, bisa diserahkan tadi yang link yang dibilang Bapak Kepala Sekolah. Udah saya lihat tadi, di situ aja dikirim Pak laporan Bapak, program Bapak, pelaksanaan yang Bapak buat berarti kan semester 1 di Januari dan semester 2. Ulangnya kalau di kami menjadi 1 tahun program kerja Januari sampai Desember, berarti genap ganjil Bapak ya laporannya. Nah, buat nanti kirim aja di situ buat laporan kesimpulan kehadiran siswa kita. Berarti semester 2, semester 1. Kemudian apa hasil dari yang lulusan kemarin? Kan lulus berarti ya Pak kan? Yang kelas 12 ya Bapak BK. Kemudian anak yang masuk di bulan 6, 7, 8, Bapak apa yang sudah Bapak lakukan kepada siswa kita di sini? Udahkah membuat pohon cita-cita? Sudah melakukan pelayanan dasar? Mana bukti fisik Bapak? Mohon dibuat yang anak datang ke Bapak apa yang mereka harapkan, kunjungan sampai bagi rapat yang Desember kemarin. Kan sebelum dirapatkan Bapak udah dapat laporan daripada wali kelas. Apa laporan wali kelas? Sudah terdata itu semua Pak. Nanti Bapak lakukan, nanti perlahan akan diajari oleh Bapak kesiswaan ya Pak ya. Terkait dengan kesiswaan itu. Kemudian Bapak perlu juga ruang BK Bapak. Ada ruang BK Bapak? Ada. Berarti Bapak punya papan program ya? Papan program yang semester lalu sudah dibuat dan sekarang pasti sudah dibuat. Masih di laptop Pak. Ya, mau diselesaikan segera dilaporkan sama Kak Kurikulum dan Kepala Sekolah supaya terlihat anak-anak ini nanti kemana yang kelas 12 ini karirnya kemana. Masa iya dalam sekolah ini kumpulan apanya kemana anak ini nanti ke depannya. Nggak berharap kita anak-anak kita ini masuk fakultas kedokteran, nggak berharap anak-anak kita ini nanti masuk ke tempat yang sangat bagus dari mana lah gitu. Mari kita berharap. Jadi itu semua adalah tugas Bapak BK ya Pak ya. Berat ya Pak. Semangat ya Pak ya. Nanti Bapak akan menyampaikan keluh kesah Bapak, harapan Bapak, mumpung Bapak Kepala Sekolah mendengar nanti di sini. Semoga terrealisir. Kepada Bapak Ibu wali kelas, ada udah dibentuk SK-nya yang punya guru wali. Ada. Nah, bagaimana ini atau yang lalu? Nah, berarti guru wali pun harus memiliki laporan. Kalau yang sudah saya terima dari Bapak Kepala Sekolah ini, linknya masih yang paling banyak itu perangkat program rapat sekolah udah ada
RKT itu sudah terlihat. TKS sudah di jaringan tiba-tiba nggak bisa terlihat, kesalahan jaringan sinyal mungkin. Nah, tolong dilengkapi semua itu Bapak Ibu supaya bagus sekolah kita ini. Kemudian yang TKA, guru BK, apakah laporan TKA tentang hasil anak-anak itu sudah dibuat kesimpulan Pak? Guru BK, mohon dibuat Pak ya, bahwa anak kita yang kelas 12 sekian, yang mengikuti sekian, tidak mengikuti sekian, alasan tak mengikuti sekian, inilah keadaan anak-anak. Kemudian nilai anak yang tertinggi sekian, TKA, nilai yang terendah sekian. Buat kesimpulan Bapak bahwa dibutuhkan bla 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 bimbingan ini. Nah, itu guru BK konsultasi nanti sama maka kurikulum. Itu pembinaan terhadap guru BK. Kalau para guru lain tidak ada, paling tingkatkanlah tadi sesuai dengan rapor pendidikan kita yang agak rendah metode pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu metode Ibu supaya anak itu cepat nyampainya, bisa menalar dengan cepat. Kalau Ibu pintar mengajar, tapi anaknya mungkin nggak bisa cepat mendapatkan materi Ibu. Ibu perlu melakukan refleksi, sama dengan contoh tadi di lapangan. Ambil 2-3 orang. Nah, menurut pendapatmu, bagaimana Ibu belajar hari ini sama kamu ngajar? Apa kelemahan Ibu? Apa sasaran? Tapi kalau Bapak Ibu malu, sulai tak kertas dulu, kasih catatan. Apa yang kamu harapkan dari saya? Apa yang perlu dikembangkan dari saya? Selama itu tidak ada Bapak Ibu, tengoklah anak kita itu nggak ada kreatifnya untuk ditanya. Ini langsung mic-nya didorong dengan kuat. Kenapa bisa itu terjadi? Memang kembali di dasar, guru BK belum melayani pelayanan dasar. Kalau guru BK dan melakukan pelayanan dasar pada semua kelas, pasti anak-anak itu aktif Pak. Aktif, ditanya siap. Kalau anak-anak kita nih nggak di BK pun dia memang tetap baik Pak, baik dalam kategori umum ya Pak, bukan dalam kategori spesial karakter yang kita harapkan dulu. Maka kita bentuk tadi sistem tadi. Bapak tadi ada di lapangan ya? Oh, di gerbang. Pokoknya kalau dari kunci, datang tadi ke sana Pak. Bagus sekali kita dengarnya. Kasihan Bapak Kepala Sekolah kita ini. Masa baik terus. Bagaimana kita mau meningkatkan amat baik? Buat kreativitas para Bapak Ibu guru, metode pembelajarannya, supervisinya, bagaimana untuk kelasnya terbaik. Nih, kelas terbaik bagaimana Bapak Ibu wali kelas? Tengoklah di kelas kita. Di kelas itu apakah ada jadwal pembelajaran dipajang? Apakah jadwal Royce ada dipajang di announcementnya, pengumumannya? Apakah di kelas itu ada inventaris kelas tertulis? Apakah di kelas itu ada jadwal-jadwal yang lain yang penting? Kalau ini tidak ada, berarti kelas Bapak Ibu belum lengkap. Tiap kelas harus buat kesepakatan, ketertiban. Apakah itu sudah ada? Coba dari yang poin semua, kelasnya apa yang ada itu semua lengkap. Mungkin ada satu-satu, mungkin ada yang enggak, ada yang udah dicabut dulu. Makanya Bapak Ibu, supaya anak itu tidak mencabut lagi, buat kesepakatan kelas. Kalau dicopot atau rusak lemari atau ini, anak yang merusak dan kelas bertanggung jawab mengganti. Kami udah alami juga anak anggota dewan yang merusak lemari di kelas itu. Semua guru segan. Saya harus berdiri objektivitas. Saya ngomong sama dia, saya telepon bapaknya. Berapa harga lemari itu gini. Saya nggak bisa gini. Oh, Bapak kapan bisa datang? Kami tunggu Pak.
Kami tunggu tahu berapa lama untuk bapaknya memperbaiki lemari, 6 bulan. Baru dia men-set waktunya. Padahal lemari itu hanya pecah kaca dan lemari besi yang biasa itu Pak, lemari besi yang bantuan-bantuan itu. Hati-hati kita sekarang, banyak AI itu. Semua udah didesain seolah-olah asli semua. Maka kita selalu banyak membaca, merefleksi diri supaya kita lebih baik ke depannya. Pustaka pun itu tadi, tolong diperhatikan kenyamanan siswa. Nah, kalau saya bertanya lagi, pustaka bagaimana? Apakah banyak Bapak Ibu guru kita ke pustaka? 1 tahun apakah ibu itu aja ke pustaka atau bapak sana gak pernah masuk? Itu di pustaka. Belum lagi di lab komputer. Komputer aja situ. Yang lain gak ada laporan-laporannya. Nah, sampai masuk papan digital ini, apakah ada pernah Bapak sarana prasarana memberikan kebermanfaatan ini kepada Bapak Ibu guru bersama guru komputer? Apakah semua Bapak Ibu sudah terlatih dengan ini? Pernahkah melakukan simulasinya? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Kalau yang pintar itu curi-curi waktu, dia memainkan turunkan, mainkan turunkan. Tapi jangan hilang onderdil-onderdilnya. Supaya apa? Anak-anak itu lebih semangat. Cara membagi ini bisa bagi 2, tadi yang dibuat Bapak itu, cara memainkannya. Memang kita butuhkan paket yang tinggi untuk masuk ke sini. Latihannya pun terlambat juga di akhir November. Oke lah, jadi sudah ada berapa guru yang mencoba ingin tahu menggunakan ini Pak? Kalau pengen mencobanya hampir semuanya Bu. Oh, berarti udah penasaran ya Pak Ismail? Ya, kalau bisa dicoba langsung, seolah-olah ibu itu mengajar, bapak mendengarkan, nggak apa-apa, belajar. Nggak boleh kita ada mengejek satu sama lain. Jadi sama-sama pintar semua. Hal itu yang belum kita dapat di sekolah. Kamu belum bisa nanti gitu. Nah, kemudian kaitannya ini Kombel lagi. Ketua Kombel aktifkan, libatkan Bu Epi. Kalau nggak bisa siang, kan kita daring bisa. Ya, yang mana Ketua Kombel? Apakah waktu yang Ketua Kombel atau bagaimana? Buat programnya. Pertemuannya sekali berapa bulan? 2 bulan kan? Nah, kalau udah sekali 2 bulan, sejam atau 3 jam, 4 jam, dihitung berapa jamnya. Sudah mencapai 32 jam, keluarkan sertifikat Bu Makur bersama Ketua Kombel. Biar semangat para guru-guru ini. Karena tanpa sertifikat mandiri untuk memenuhi poin Pak kita itu nanti susah. P3K pun nanti kedepannya ada bukan naik golongan, perpanjangan kan. Nah, perpanjangan itu kan dilihat kepala sekolah, apakah mengikuti pelatihan mandiri, program kerjanya bagus enggak, pelaksanaannya enggak. Harus tertib, kalau nggak ditertibkan gitu, gimana nanti lalai kita semua. Kami aja punya program, apalagi Bapak Kepala Sekolah. Saya sudah intip program Kepala Sekolah baru 6 yang masuk dari 9. Dan terlihat di sana sekolah itu rapot sekolahnya sedang sangat kurang, sudah baik, sudah nampak. Nah, ke depan ini kepala sekolah dan tim bersama Bapak Ibu dicek lagi mana yang mau kita naikkan ini nanti. Kalau yang mau kita naikkan metode pembelajaran, ayo. Berarti sasaran kita nanti sekolah ini semakin sering Ibu datang ke sini. Nanti Ibu akan, kalau Bapak Ibu segan dilihat dalam mengajar, isi aja paket Ibu banyak. Kalau saya di rumah atau di kantor mengamati Bapak Ibu secara Zoom, biasa saya lakukan. Di SMA 1 Tampung Hilir, SMA 1 Tampung, biasa. Mereka mengajar Zoom. Mereka mengajar saya lihat dengan Zoom. Dari awal, tengah, sampai akhir. Bagus. 4 saya cek. In 1, in 2, in 3 di tempat lain saya cek.
Bagus, yang belum adalah coding. Coding dia takut untuk kita masuk. Jadi ibu maunya apa? Kita tanya. Segan dia, jangan segan bu, nanti ibu nggak akan terkembang karir ibu. Mau ngajak apa yang ibu mau? Nggak usah ditatap lah saya bu dalam kelas. Jadi maunya apa? Kalau bisa video aja saya bantu, boleh, buatlah videonya. Tapi karena ibu udah bermohon seperti itu, boleh ibu buat YouTube ya, saya bilang. Kalau dia buat di YouTube kan ibu udah bisa beranimasi, berkreativitas, kirim ke saya linknya, nanti saya komen di situ. Iya bu, iya bu. Selesai. Kalau bagus nanti programnya kan Bapak Kepala Sekolah melihat ini bagus, nanti bisa ditempatkan ke bidang-bidang yang lain. Yang waktu kemarin itu berhasil Pak, acara itu yang dapat berapa juta, lomba-lomba. Berhasil kan? Nah, kalau itu aja berhasil, bagaimana ke depan ini? Berhasil Pak? Defisit atau surplus? Surplusnya dimanain? Dibagi sama? Kegiatan pendidikan. Uangnya dipegang sama siapa? Pembinanya, ya kan? Pembina OSIS. Uangnya harus tetap ada, jangan dilarikan. Takut kita Bapak Ibu. Nah, apalagi dana bos, ya kan? Tolong disinergiskan. Yang kemarin Bapak buat di situ papannya, ini belum ada lagi. Itu bagus. Jadi setiap sekolah dibuat begitu nampak dana yang dapat diarahkan kemana semua, keren. Itu keterbukaan kepala sekolah. Mungkin itu dulu dari Ibu Epi, apa namanya, pengarahan, bimbingan. Hal yang sungguh nanti kami berharap Bapak Ibu boleh memberikan masukan harapannya ya. Lebih dan kurang Ibu ucapkan terima kasih. Review perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Baik, kita langsung masuk yaitu penyampaian hasil analisis rapor sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Hariri selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kampar Kidul. Kepada Bapak kami persilakan. Rapor pendidikan itu ada hal-hal utama yang bisa kita kaji bersama. Yang pertama yaitu di kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan kualitas pembelajaran. Ini saya tampilkan terlebih dahulu untuk bagaimana poster rapor pendidikan di tahun 2025. Kalau yang di awal tadi itu adalah perbandingan nilai dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Nah, artinya bagaimana pencapaian dari tiap tahun itu, itulah gambaran rapor sekolah kita. Kalau secara umum, Bapak Ibu, ini di tahun 2025 ini adalah yang pertama kemampuan literasi murid. Nah, kemampuan literasi murid ini mengalami penurunan dari tahun 2024 yang berada di kategori sedang. Nah, apa yang menjadi penekanan di situ? Itu adalah kemampuan membaca dan memahami teks non-fiksi dalam bentuk surat atau artikel, dan teks fiksi dari dongeng atau novel.
Nah, bisa jadi saat kegiatan AMBK kan soalnya bisa lebih dari satu layar komputer itu ya. Nah, bisa jadi itu tidak dibaca semuanya. Bisa jadi yang membaca hanya berapa orang. Nah, ada kalau lihatnya ya berarti dari 40 siswa anak yang mengikuti AMBK, kalau melihat dari skornya yang kurang lebih sekitar 20-an lah yang mau membaca secara full Bapak Ibu. Itu baru membaca, belum menganalisisnya. Nah gitu ya, kurang lebih gambarannya Bapak Ibu. Bahasa Inggris kurang lebih sekitar 39 kalau salah. Apa yang menjadi bahan pembicaraan di dunia online adalah kita yang salah satunya menjadi penekanan. Jadi selama ini gurunya ngapain kan gitu. Nah, padahal ada sisi lain yang selama ini bisa jadi tidak terlalu difikirkan, tidak dilihat oleh orang banyak masyarakat, bahwasanya siswa di sekolah itu hanya kurang lebih 7-8 jam, sisanya di rumah. Nah, bagaimana kerjasama dari sekolah dengan orang tua inilah sebetulnya yang memang nanti akan coba kita ingatkan kembali. Sangat disayangkan kalau kita sudah sibuk memberikan tugas dan sebagainya, tetapi tidak ada penguatan saat di rumah. Apalagi dengan budaya gangguan handphone dan sebagainya. Terlepas dari itu semua Bapak Ibu, artinya ini tetap menjadi bahan evaluasi kita bersama juga. Bahwasanya ini loh kelemahan anak kita. Numerasinya rendah dalam hal apa? Memahami dan menggunakan konsep bilangan, aljabar, geometri, dan data. Karena dalam soal-soal AMBK itu memang banyak dari deskripsi soal, kemudian nanti kan ada dimunculkan dalam bentuk grafik, dimunculkan dalam tabel dan sebagainya. Nah, bisa jadi anak kita belum bisa membaca makna grafik itu. Bisa jadi dia belum bisa memaknai data yang tabel itu. Nah, itu juga yang menjadi perhatian kita. Pak, apakah numerasi ini hanya cukup di matematika saja? Tidak. Di informatika ada. Di agama ada nggak? Ya ada. Dari kawan-kawan demi untuk membangun sekolah kita ke depannya lebih sukses sehingga kualitas anak-anak pun, karakter anak-anak pun akan terbentuk dengan lebih baik. Oh ya, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Pengawas atau masukan atau tanggapan atau saran? Dipersilakan. Atau ada unek-uneknya yang selama ini yang dibendung, silahkan diutarakan sekarang. Kalau jamu semua dapat ya, jam bisa dikasih, nggak ada yang kurang. Ada yang kurang. Dapat semua. Ada, silakan Bu Marti. Terima kasih. Ini berkaitan dengan yang jajanan yang berlebihan tadi Bu. Saya pribadi itu mungkin kalau dibilang sering, nggak terlalu sering Bu mengingatkan. Pakailah yang sewajarnya gaya anak sekolahan. Baik itu kuku yang panjang, yang berwarna, sampai ke rambutnya yang tutup jilbab pun di luaran kami nampak, kami tegur. Tapi karena gitulah Bu, minggu ini mungkin dia berubah, minggu depannya lengah kami dibuatnya lagi. Jadi kan apalagi dengan kisah-kisah yang kita dengar sekarang, yang memangkas rambut anak beginilah, yang menegur anak beginilah, jadi kami itu biarkan aja ya Bu ya, karena ada ketakutan tersendiri gitu Bu.
secara pribadi. Jadi kadang-kadang besok aja lah pas ibu tuh masuk baru dipotong, kata udah ada ucapan ke orang tuanya, dia bilang gitu Bu. Orang tuanya tahu, potong kuku besok sekolah, tunggu dulu pas ibu tuh masuk, bilang gitu. Jadi kami pun mengambil tindakan karena ada sudah banyak contoh di luar sana yang mungkin membuat kami ragu. Kadang maka bertambah panjang dari minggu ke minggunya. Ya. Oke, saya akan menanggapinya Bu ya. Mohon Bapak Waka Kesiswaan ini buatlah spanduk tata tertib yang sudah ditandatangani oleh komite dan kepala sekolah, besar dibuat sedetail mungkin di situ, besar, lalu turunannya dibuat ditempel di seluruh ruang kelas. Jadi ketika ada peraturan-peraturan yang sudah ditempel di kelas, kemudian di mading, di pengumuman yang lain, mudah-mudahan 85% anak itu patuh. Kalau udah ditegur misalnya, ya udah besok diulangnya lagi, besok ingatkan lagi, jangan bosan. Namanya anak. Kecuali anak itu sudah berumah tangga, nah, baru namanya anak. Dia seperti liar, bagaimana mengaturnya supaya kita buat dia seperti kereta api, tetap di jalurnya kan, harapan kita kan gitu. Kalau kereta api keluar dari jalur udah jatuh, tapi kita harapkan dia pelan-pelan tapi berhasil. Mohon Bapak Kepala Sekolah dibuat kayak spanduk lah besar gitu Pak, tahu ukuran berapa? Kan udah ditandatangani sama komite dulu. Oh iya, dibuat lagi Pak. Baru setiap kelas sudah ditempel peraturan tata tertib. Ada pada 3 tempat. Jadi di sana, di sini kemarin Spanduk itu nggak usah banyak-banyak, satu saja yang masuk sekolah cukup. Kemudian turunannya itu di kelas-kelas dibuat itu, ditempeli apa peraturannya, kesepakatan. Jadi semua kelas ada, bahkan di ruang pustaka itu pun ada ditempel. Di announcement juga ada, di meja piket di sininya itu ada di mejanya. Mejanya saya lihat polos, harus ada di situ. Jadwal pelajaran di situ, semua tata tertib di situ, teknik baru piket tadi ya Bu ya, yang Senin Selasa Rabu Kamis Jumat ada juga di situ koordinatornya. Jadi lengkap semua. Jadi piket itu kayak itu, iya hanya plastik aja apa ini. Dia nggak usah perlu pakai begini supaya indah cantik, tapi plastik di bawahnya itu sudah ada. Oh jadwal ini Mbak Ibu ini masuk di sini. Oh ya piket hari ini oh ini. Oh peraturannya hari ini peraturan kita semua. Jadi ada semua. Spanduk yang besar cuma satu aja. Mohon ya Bapak Ibu kita hemat juga. Terlalu banyak royal. Nah, kasihan Bapak Kepala Sekolah nanti satu aja Pak, nggak banyak-banyak. Nah, itu ya Bu ya. Jangan jemu kita menasihati anak-anak. Kalau dia baik pasti berubah. Kalau nggak baik, yang penting kita jaga aja. Nanti besok ingatkan lagi. Ibu hanya mengingatkan ya Nak. Besok lagi Ibu hanya mengingatkan ya Nak. Biarin aja lah. Nanti kan ada tugas Pak Waka Kesiswaan memanggil, menyelesaikan. Nah itu dengan Bapak Waka Kesiswaan. Ada lagi Bapak Ibu tentang pembelajaran, tentang apa ada sebelum kita tutup? Satu statement kata penutup dari Bu Epi, tetap kita semangat dalam keadaan apapun. Kita tetap berkolaborasi bersama teman-teman serumpun mata pelajaran maupun lintas. Kita sukseskan pembelajaran kita baik intrakurikuler, kokurikuler, semuanya berajaskan yang sudah ditetapkan di sekolah ini, kurikulum kita pembelajaran mendalam. Berkolaborasilah bersama-sama, sukseskan dan patuhlah kita kepada kepala sekolah kita selaku pimpinan tertinggi dan timnya kerjasama yang baik. Kalau memang bisa kita targetkan tahun 2026 ini amat baik, kenapa tidak? Pasti nanti hasil apresiasi kinerja Bapak Ibu dihargai oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Oke, demikian dari Bu Epi. Kepada Bu Epi, kami selaku
warga SMA Negeri 1 Kampar Kiri Hulu, mohon maaf jika dalam penyambutan, jika dalam selama Bu Epi di sini ada hal-hal yang kurang, kami mohon maaf. Karena kalau kekurangan itu ya punya kami, kalau yang kesempurnaan tentu milik yang di atas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Cukup sekian, mudah-mudahan semuanya kita dapat mengambil hikmahnya dan bisa kita lakukan untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.